Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para hadirin hadirat, para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam ini kita berjumpa kembali dalam channel kita Gria Ulum Syariah. Dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita sekalian sehingga tetap bisa melanjutkan program ini dan memberikan manfaat bagi umat Islam dan bagi semua yang memerlukan. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan ini sebagai bagian dari amal soleh kita yang nanti akan memberatkan dalam timbangan amal soleh kita fi yaumil hisab. Allahumma amin. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, insya Allah pada malam hari ini kita akan bertemu kembali dan kita sampaikan dalam sebuah tema baru, yaitu yang berkaitan dengan fikih Islam, yaitu bagaimana pandangan para fuqaha ketika ada seseorang yang dia tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk berwudu dan bertayamum, bagaimana menjalankan sholatnya. Ini sebuah peristiwa yang bisa jadi mungkin dialami oleh orang-orang tertentu, umpamanya ketika seseorang sedang dalam keadaan sakit parah, berada di atas kasurnya, dia tidak bisa bergerak, dalam waktu yang sama kemudian tidak ada seorang pun yang bisa membantu, umpamanya, maka dia tidak bisa berwudu dan sekaligus juga bertayamum. Apalagi kalau tangannya digerakkan oleh sakit dan lain sebagainya, tentu wudu dan tayamum itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang seperti itu. Atau mungkin bisa jadi ada salah seorang yang karena masalah politik atau masalah apapun di penjara, dalam sebuah penjara, dan kemudian dia ditempatkan di sebuah sel yang terbatas, yang tidak ada akses air dan apa-apa. Kemudian bagaimana dia menjalankan sholat begitu. Nah, inilah yang insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Dan insya Allah tentu yang kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal soleh kita yang memberikan manfaat bagi kita sekalian, bagi saudara-saudara kita, terutama orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Para pemirsa dan para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah ini yaitu ada beberapa pendapat para ulama atau para fuqaha yang nanti akan kita sebutkan, tetapi sebuah nasihat yang perlu disampaikan kepada orang yang seperti itu adalah bahwa ketika seseorang dalam keadaan tidak bisa berwudu ataupun bertayamum, maka sebaiknya kalau umpamanya ada seseorang yang bisa membantu, yang bisa menghadirkan orang yang bisa membantu dia, mungkin bisa mewudui atau menjalankan wudu untuk dianya, atau menjalankan tayamum untuk dianya, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat baik. Tetapi kalau seandainya umpamanya tidak ada,
salah satu hal yang mungkin bisa diberikan satu dispensasi atau rukhsah pada dia adalah yaitu seseorang ketika dalam keadaan demikian, maka di sini ada beberapa pendapat para ulama, seperti yang kita nukil dalam beberapa keterangan, yang menyatakan bahwa orang yang dalam posisi seperti tadi, artinya dia tidak bisa wudhu, dia tidak bisa bertayamum, dan ketika sudah masuk sholat, maka kewajiban dia adalah menjalankan sholat walaupun dia tidak memakai atau tidak berwudhu dan juga tidak bertayamum. Dan kemudian persoalannya adalah apakah dia harus i'adah, yaitu mengulang kembali ketika nanti sudah didapatkan air untuk berwudhu, atau mungkin bisa tayamum. Nah, di sini juga ada beberapa pendapat ulama yang nanti akan kita bicarakan. Jadi pendapat yang pertama adalah bahwa seseorang ketika dalam posisi seperti tadi, maka dia ketika waktu sholat sudah masuk, dia wajib melakukan sholat, walaupun dia tidak bisa berwudu ataupun tidak bisa bertayamum. Jadi dia sholat dalam keadaan apa yang ada yang dimiliki oleh dia. Gitu. Dan pendapat itu yang mengatakan tidak perlu i'adah, artinya tidak perlu mengulang kembali ketika nanti dia sudah dalam keadaan normal, umpamanya sudah ada air untuk wudhu atau mungkin bisa tayamum. Ya. Hal ini didasarkan pertama yaitu dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sebatas apa yang dia memungkinkan begitu. Dan inilah pendapat Imam Syaukani, termasuk beliau mengatakan bahwa pendapat seperti ini adalah menjadi pendapat juga Imam Syafi'i fi riwayah, dalam satu riwayat, pendapat Imam Ahmad, juga pendapat jumhur al-muhaditsin, yaitu mayoritas para ahli hadis, termasuk juga sebagian besar dari madhab Maliki. Nah, alasannya apa begitu? Pertama tadi yaitu firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sebatas apa yang bisa dia lakukan. Kemudian juga didasarkan pada firman Allah yang disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah sebatas yang kalian mampu dan memungkinkan. Dan hal ini sejajar ataupun sesuai dengan hadis Nabi juga yang menyatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fastanibuhu. Jadi apabila aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan apa yang kamu mungkin, yang kamu bisa. Dan apabila aku melarang kamu sekalian dari sesuatu pekerjaan, maka tinggalkanlah. Kemudian dalam hal ini memang ada pendapat yang mengatakan harus i'adah, yaitu nanti ketika dia sudah dalam keadaan normal, dia mesti harus mengulangi lagi sholat, atau dia berqadha begitu. Jadi pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa dia wajib langsung melakukan sholat dan kemudian tidak perlu i'adah. Ya. Pendapat yang kedua yaitu yang disampaikan oleh Imam Hanafi, yaitu Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri dan Auza'i mengatakan bahwa mereka mengatakan yaitu la yusalli hatta yaqdira tsumma yaqdi li anha ibadatun la tusqitu al-qada'a. Jadi dia tidak salat gitu. Jadi artinya ketika dia memang tidak
dalam keadaan memiliki dalam keadaan toharoh suci begitu, maka dia tidak perlu sholat begitu, tapi kemudian nanti dia qadha gitu. Kenapa? Karena dalam hal ini adalah merupakan ibadah yang tidak menggugurkan qadha seperti puasanya seseorang yang perempuan yang sedang menstruasi. Jadi orang perempuan ketika sedang menstruasi dia kan tidak wajib atau malah tidak boleh melakukan puasa, tetapi nanti dalam kesempatan yang lain ketika dia sudah dalam keadaan tidak menstruasi, dia wajib mengqadhanya. Nah, pendapat Imam Malik lain lagi mengatakan yaitu la yusalli wa la yaqdi li'annahu ajaza 'anit thaharati falam tajib 'alaihi sholatu kal haidi. Jadi pendapat Imam Malik menyatakan bahwa seseorang ketika dalam keadaan seperti itu dia tidak wajib sholat gitu dan juga tidak qadha. Kenapa? Karena dia dalam posisi atau dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan bersesuci, oleh karena itu tidak wajib baginya untuk melakukan sholat seperti seseorang yang sedang dalam keadaan menstruasi. Nah, jadi seorang perempuan yang sedang menstruasi kan dia tidak wajib bahkan tidak boleh melakukan sholat, tetapi dalam kesempatan lain nanti ketika dia tidak dalam keadaan menstruasi, dia juga tidak melakukan sholat, artinya tidak mengqadhanya. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa pendapat yang pertama tadi seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dan juga Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dia wajib langsung melakukan sholat dan kemudian dia tidak i'adah, ini diantara dasarnya adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan, beliau mengatakan bahwa ketika terjadi Ghazwah Al-Muraisi gitu. Jadi Ghazwah Al-Muraisi ketika itu Sayyidah Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha di tengah perjalanan kalung yang dipakai yang tadi terputus dan kemudian hilang, artinya tidak ketahuan hilang begitu. Akhirnya pada suatu tempat tertentu Nabi berhenti dan kemudian berdiam lama begitu dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mencarinya. Nah, ketika para sahabat dalam rangka mencari kalung Siti Aisyah tadi, kemudian masuk waktu sholat itu. Kalau tidak salah waktu sholat subuh mungkin. Akhirnya para sahabat tadi melakukan sholat subuh begitu, dan ketika balik ke tempat Nabi Muhammad SAW, mereka menceritakan kepada Nabi, tetapi Nabi Muhammad SAW falam yungkirhu, artinya Nabi tidak mengingkari, artinya tidak mengatakan tidak, tetapi memberikan ACC begitu. Dan Nabi juga tidak merintahkan kepada mereka untuk i'adah, untuk melakukan mengulang kembali sholat yang dilakukan dalam keadaan dia tidak berwudu dan juga bertayamum tadi. Jadi ini dijadikan sebuah alasan begitu, sebuah dalil yang dijadikan hujjah oleh pendapat yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu dalam keadaan faqidut tahurain, yaitu tidak memiliki alat sesuci dua-duanya, baik wudu ataupun tayamum, maka ketika itulah dia wajib melakukan sholat dan kemudian ketika nanti sudah dalam keadaan normal, dia tidak perlu mengqadha ataupun i'adah. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah satu hadis gitu, walaupun hadis ini yang akhirnya juga melatar belakangi diturunkannya ayat yang menerangkan tentang tayamum, tetapi dalam hal ini ada sebuah komentar atau penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Dia mengatakan bahwa ketika itu ayat yang memerintahkan untuk tayamum yang belum ada dan justru diturunkan pada saat-saat setelah itu. Nah, kemudian tidak adanya atau tidak ada seseorang bertayamum karena memang tidak ada perintah, belum disyariatkan, atau memang tidak ada debu yang dipakai untuk bertayamum, itu hukumnya sama saja begitu. Nah,
para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi sebuah dalil gitu yang memperkuat pendapat tadi yang mengatakan bahwa ketika seseorang dalam keadaan sholat sudah masuk waktunya dia harus sholat dan kemudian tidak ada alat untuk bersuci baik wudu ataupun tayamum, maka ketika nanti sudah dalam keadaan normal dia tidak wajib untuk i'adah, untuk mengulang lagi atau mengqadha. Karena ketika seseorang dalam keadaan dia tidak mampu bertayamum berwudu, itu berarti dia telah kehilangan salah satu syarat atau rukun di dalam sholat. Itu tak ubahnya juga dengan seseorang ketika umpamanya dalam keadaan dia ajis, artinya tidak mampu berdiri dan kemudian sholat dengan duduk, maka ketika nanti dalam keadaan dia sudah normal, dia mampu berdiri, maka dia tidak melakukan qadha dan juga i'adah begitu. Sama juga dengan ketika seseorang dalam keadaan sholat, dia tidak punya baju untuk menutup auratnya, sehingga dalam keadaan sholat tidak berbaju dan tidak pakai baju, maka ketika dia nanti mendapatkan alat atau pakaian untuk menutup auratnya, maka dia tidak mengqadha ataupun mengulang kembali sholat yang dilakukan tadi. Sama juga dengan seseorang ketika sholat umpamanya dilakukan dan kebetulan dia tidak mampu untuk menghadap kiblat gitu. Maka ketika nanti sudah dalam keadaan normal, maka dia tidak harus melakukan i'adah atau mengqadha sholat yang sudah dilakukan. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu pendapat yang dianggap kuat oleh para ulama yang menyatakan bahwa ketika seseorang dalam keadaan sholat tidak memiliki alat, tidak memiliki kesempatan atau tidak mampu untuk berwudu ataupun bertayamum, maka ketika sudah masuk waktunya dia harus melakukan sholat itu dan nanti tidak perlu i'adah. Walaupun dalam pendapat yang lain juga ada yang mengatakan dia wajib i'adah. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pendapat para fuqaha dalam masalah ini dan sebagai kita mesti harus merujuk kepada dalil-dalil tadi dan tentu mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pencerahan kita ketika kita menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, karena kondisi seperti itu bukan tidak mustahil kita hadapi juga. Tadi seperti kita ketika dalam keadaan sakit parah umpamanya dan tidak ada seorang pun yang bisa membantu, mungkin kita sedang sendirian, padahal sudah masuk waktunya sholat, maka ketika itu kita sholat apa yang bisa kita lakukan, dan seperti tadi Allah perintahkan fattaqullaha mastata'tum, jadi bertakwalah kamu sekalian sebatas atau semaksimal mungkin yang kamu bisa lakukan. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Artinya Allah tidak menjadikan agama ini menjadi satu menjadikan sikap yang menyesatkan, yang menjadikan kamu rupak atau repot terhadap kamu sekalian. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya, menjadi petunjuk bagi kita sekalian, dan perbedaan dari para ulama tadi saya pikir tidak perlu kita peruncing, tapi marilah kita amalkan sesuai dengan keyakinan dan kemantapan yang kita lakukan. Begitu tentu apabila kita melihat dalil-dalil tadi itu sungguh sangat baik dan sangat bijaksana. Artinya ketika kita melakukan sesuatu dalam agama kita memang didasarkan pada dalil-dalil yang dianggap akurat dan kuat oleh para ulama. Saya kira mungkin itu, marilah kita tutup dan kita akhiri majelis kita ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.